Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya ceritakan pada malam hari ini adalah kisah seorang jin yang saleh, akan tetapi kemudian berakhir dengan kesesatan dan menyesatkan manusia. Bicara tentang jin, jin ini sesuatu yang wajib diimani karena disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat namanya surah jin. Kemudian juga disebutkan di berbagai macam hadis Nabi SAW bagaimana jin-jin itu ada yang beriman kepada syariat Rasul, kemudian menyebarkan dakwah Rasul. Artinya bahwa keberadaan jin itu harus diimani, bahwa di sekitar kita ini ada jin. Lalu bagaimana sejarahnya? Adapun tentang sejarah bangsa jin, memang tidak ada hadis yang sharih yang menjelaskan tentang asal muasal jin itu. Akan tetapi banyak riwayat Israiliyat yang sebagiannya bersanad dan sebagiannya tidak bersanad. Tentu kita akan menceritakan sebagai pengetahuan, bukan untuk dijadikan sebuah sandaran. Karena Nabi SAW bersabda, hadithu ambani Israel wala haraj. Ceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat Bani Israel dan tidak mengapa, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang pertama kali jin diciptakan itu namanya Sumiyah. Jin yang pertama kali diciptakan Allah itu namanya Sumiyah. La Sumiyah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujung nyala api. Dialah satu-satunya jin yang diciptakan dari nyala api, sama dengan Adam satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah, karena keturunannya tidak dari tanah. Adam itu ketika diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diceritakan Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah di bumi. Turunlah Jibril dari langit ke bumi, tapi bumi menolaknya. Bumi tidak mau ada satu tanah pun yang berkurang dari tempatnya. Maka Jibril pun naik kembali dan mengatakan kepada Allah bahwa bumi menolak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Mikail, juga bumi menolaknya. Sampai akhirnya Allah mengutus Malakul Maut, kemudian bumi menolaknya, tapi Malakul Maut tidak mau kembali tanpa mengambil tanah yang diperintahkan Allah. Maka akhirnya Malakul Maut mengambil dari berbagai macam bentuk tanah yang ada di bumi. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah, macam-macam warna. Ada tanah yang keras, ada tanah yang liat, ada tanah yang mudah, ada yang tanah yang susah. Sehingga penciptaan dari berbagai macam bentuk tanah dan sifat-sifat tanah itulah yang membentuk karakter manusia. Makanya ada manusia itu kulitnya hitam. Mana yang kulitnya hitam di sini? Ah, itu dari tanah hitam tuh. Ya. Ada tanah, ada orang yang berkulit putih, mungkin dari tanah yang putih. Ada yang berkulit merah, mungkin juga dari tanah merah. Ada yang belang-belang, mungkin campuran. Ya. Kemudian juga sifat-sifatnya berbeda. Ada yang mungkin keras kepala, ada pemaaf, ada yang kadang keras kadang pemaaf. Itu sesuai dengan karakter tanah itu.
Baru kemudian tanah itu diangkat ke langit, baru dibentuk Adam alaihi salatu wassalam. Jadi satu-satunya manusia yang dibentuk dengan tanah itu hanya Adam saja. Asal penciptaan manusia dari tanah. Sama dengan jin. Bahwa jin itu yang diciptakan dari ujung nyala api itu hanya Sumia namanya. Itulah Abu al-Jin namanya. Bapaknya jin namanya Sumia. Lah Sumia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Bi alfai amin qabla khalqi Adam. 2000 tahun sebelum diciptakan Adam, maka Sumia ini diciptakan. Lah ketika itu, setelah Allah menciptakan Sumia, bapaknya jin ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Sumia, tamanna, berangan-anganlah engkau, mintalah sesuatu kepadaku. Maka kata Sumia, bapak jin ini mengatakan, atamanna an nara wa la nura wa an naghiba fi thara wa an yasira kahlana syababan. Kata beliau, kata bapaknya jin ini, kami hanya mengharap kepadamu ya Rabb, agar kami bisa melihat dan tidak bisa dilihat. Makanya jin itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran gimana? Innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat mereka. Innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Karena itu permintaan bapaknya jin mengatakan, atamanna an nara wa la nura. Kami hanya mengharap kami bisa melihat tapi tidak bisa terlihat. Tetapi ini di dunia. Maka di akhirat sebagai bentuk keadilan Allah, kita yang akan melihat jin, tapi jin tidak bisa melihat kita di akhirat nanti. Wa an naghiba fi thara, dan agar kami bisa menghilang di tengah-tengah padang pasir, enggak ada yang mampu melihat kami. Wa an yasira kahlana syaban, dan agar tetap muda terus dan tidak pernah tua. Itulah permintaan Sumia, bapaknya jin ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan tempat di bumi. Diberikan tempat di bumi, wa askanahul arda man yasha'u fiha, terserah mau apa dia di bumi itu. Wa hakadha kanal jinnu awwal man abadallaha fil ardi. Maka Sumia inilah jin yang pertama kali yang beribadah kepada Allah di permukaan bumi. Belum ada manusia di bumi. Bumi ini diciptakan oleh Allah untuk jin pertama kali. Akan tetapi setelah kemudian Sumia ini kemudian diberikan keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Sumia pun meninggal dunia. Maka datang generasi setelahnya. Lah generasi setelahnya ini tidak bersyukur kepada Allah. Mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal untuk melihat dan tidak bisa terlihat, diberikan oleh Allah usia yang panjang sehingga mereka tetap muda, diberikan fasilitas di bumi dan seluruh kenikmatannya. Mereka tidak bersyukur. Justru mereka itu malah menumpahkan darah dan saling membunuh sesama mereka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Adam sudah berbentuk manusia, dibiarkan selama 40 tahun mengeras dan belum ditiupkan roh. Maka malaikat mengintip, ini Allah sedang menciptakan makhluk apa ini? Maka para malaikat pun kemudian datang kepada Allah dan mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb,
apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti jin yang suka menumpahkan darah, suka merusak bumi, sementara kami makhluk yang terus bertasbih memujimu dan senantiasa mensucikan namamu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala bantah dengan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu tentang ciptaanku daripada kalian, kata Allah. Buktinya dari Adam lahir para nabi yang kedudukannya jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Lah ketika malaikat mengatakan, apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti orang yang sebelumnya, maksudnya jin yang sudah menumpahkan darah, merusak bumi, karena memang jin itu tabiatnya merusak bumi, menumpahkan darah. Makanya kemudian umatnya Sumia ini tidak bersyukur kepada Allah, dibalasnya nikmat dengan kekufuran. Maka dari situlah akhirnya terjadi peperangan antara malaikat dan juga bangsa jin. Tetapi riwayat peperangan antara malaikat dan bangsa jin ini tidak benar. Bagaimana mungkin malaikat berperang dengan jin? Kalau malaikat ingin berperang dengan jin, satu malaikat saja bisa mengalahkan semua manusia dan jin. Malaikat apa? Malaikat maut. Semua bisa dicabut nyawanya sama dia. Ya. Ngapain pula berperang-perang kan gitu ya. Tapi ini cerita Israiliyat, hanya cerita saja. Di situ dicantumkan bahwa malaikat perang bersama melawan jin. Akhirnya jin ditangkepi, ya, sebagiannya kemudian dilempar ke juzur, ke daerah-daerah yang dipenjara di hutan-hutan, di lautan-lautan, dipenjara oleh malaikat. Lah dari situ dalam cerita Israiliyat itu, dalam satu kisah, setelah kemudian para malaikat mentertibkan bangsa jin dan sebagiannya dipenjarakan di hutan-hutan belantara, maka ada anak jin yang masih kecil itu dibawa naik oleh malaikat, kemudian hidup di langit. Lah jin kecil ini, anak kecil ini, jin yang masih kecil yang dibawa oleh malaikat ke langit itu namanya Azazil namanya. Ya. Azazil inilah yang kemudian dibawa ke langit, dididik oleh malaikat sampai dia besar. Akhirnya dia beribadah kepada Allah, puasa, solat, zikir, macam-macam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kuasakan kepada Azazil untuk menjadi penguasa langit dunia. Jadi Azazil menjadi penguasa langit dunia, diserahkan kekuasaan langit dunia sama Azazil. Jadi inilah cerita yang kita akan kisahkan. Jin yang saleh tapi tersesat, dialah Azazil. Anak kecil, jin kecil yang dibawa malaikat ke langit, kemudian dididik menjadi dewasa, akhirnya menjadi ahli ibadah, taat kepada Allah, hidup di alam para malaikat, kemudian diserahkan kekuasaan untuk menguasai langit dunia. Maka itulah satu-satunya jin yang paling soleh kala itu. Ada juga yang mengatakan, riwayat yang lain tentang Israiliyat, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin, kemudian jin ini rusak betul, rusak luar biasa, suka menumpahkan darah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala utus dari kalangan mereka seorang jin yang saleh, mungkin dari kalangan manusia itu seperti para nabi, namanya Azazil, dipilih oleh Allah untuk menjadi pembaharui bangsa jin, supaya mentertibkan bangsa jin, kemudian didukung oleh kekuatan para malaikat. Sama seperti Rasul dalam perang Badar dibantu oleh malaikat sehingga Allah menangkan peperangannya, ataupun dalam perang Khandaq seperti malaikat menolong Rasul di Khandaq, akhirnya dimenangkan peperangannya, dan perang-perang lainnya, dan berhasil kemudian memenjarakan jin-jin yang jahat. Dari sebab kegemilangan keberhasilan Azazil mentertibkan bangsa jin sebagai bentuk
kebaikannya Allah angkat Ajazil dari bumi ke alam malaikat, bahkan menjadi khazanatul jannah, menjadi bendaharawan sorga yang memelihara sorga. Itu kisah Israiliyat sekali lagi ya. Seperti itu kisahnya. Lah, setelah kemudian Ajazil ini berada di alam malaikat, hidup bersama para malaikat, beribadah layaknya malaikat. Makanya kemudian ada khilaf di antara ulama. Ajazil ini sendiri nama Israiliyat, tidak ada dalam Quran Sunnah. Tapi itulah jin yang paling soleh ketika itu. Sehingga para ulama mengatakan, apakah Ajazil ini, jin iblis ini, bagian daripada malaikat ataukah dia bagian daripada jin? Maka karena hidup di malaikat, di alam malaikat masalahnya. Tetapi ulama menguatkan bahwa Ajazil itu bukan malaikat, tetapi jin. Berdasarkan Al-Quran, Allah mengatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ajazil itu bagian daripada jin yang berbuat fasik kepada perintah Allah. Singkat cerita bahwa Ajazil hidup dengan para malaikat, beribadah layaknya malaikat, menjadi jin yang paling soleh. Sampai pada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan makhluk yang berbeda, bukan malaikat, bukan juga jin, manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, kemudian disebut Adam. Kenapa Adam? Karena diciptakan dari adim. Adim itu tanah yang ada di bumi, maka makhluk itu disebut Adam alaihi salatu wassalam. Lah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam itu, Allah beri 4 kelebihan. Kenapa? Menghindari supaya jin jangan sombong. Ajazil itu jangan sampai sombong. Kelebihan pertama, Adam itu diciptakan oleh kedua tangan Allah. Khalaqtu biyadai, aku ciptakan Adam dengan tanganku. Yang kedua, wa nafakhtu min ruhi, yang meniupkan ruh ke jasad Adam Allah sendiri, bukan malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh. Kemudian yang ketiga, asjadalahul malaika, Allah perintahkan seluruh malaikat sujud kepada Adam. Dan tidak ada perintah Allah kepada para malaikat sujud kepada Ajazil. Kemudian yang keempat, Allah ajarkan pengetahuan dibandingkan yang lainnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud nama-nama di sini artinya Adam diajarkan bahasa, seluruh bahasa yang akan diucapkan seluruh keturunannya. Di kita saja ada bahasa Padang. Kalau Adam hidup hari ini kemudian ke Padang, maka dia akan bahasa Padang. Ya, seperti itu. Ada bahasa Madura. Kalau Adam hidup hari ini kemudian ke Madura, dia akan pakai bahasa Madura. Ada bahasa Jawa. Kalau Adam kemudian ke Jawa, pasti dia akan bahasa Jawa. Piye kabare, pakai bahasa Jawa kan itu. Atau ke Sunda, kumaha kabarna, sararehat kan itu. Pasti akan bisa tuh. Dia kemana saja, bahasa yang diajarkan atau yang dikuasai keturunannya Adam itu tahu. Itu artinya Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu, artinya Allah ajarkan seluruh bahasa yang akan diucapkan oleh kaumnya. Ke Cina pakai bahasa Cina. Seperti apa bahasa Cina itu? Kaipo. Bahasa kitanya kepo. Tahu kepo? Kepo itu kayak polisi, tukang tanya. Orang Cina bilang kaipo, pengen tahu urusan orang, ya kan? Jadi Adam itu kemana? Sebutkan ke Amerika, pasti bahasa Inggris dia ngomong. Semua bahasa, bahasa India bisa,
semua bahasa bisa. Itulah kelebihan Adam, diberikan pengetahuan yang tidak diberikan kepada jin ataupun malaikat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma a'radahum 'alal malaikati faqalu anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat nyerah, tidak sanggup. 4 keutamaan Adam inilah yang menjadikan Adam unggul di atas malaikat, bahkan di atas seluruh bangsa jin sekalipun. Tetapi walaupun Adam sudah jelas-jelas memiliki 4 keutamaan, tetap saja di sini ada ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, ini Adam sudah ditiupkan ruh dia. Jadi ketika ditiupkan ruh dari mulutnya, ruh itu ditiup dari mulut dan akan keluar dari mulut. Ketika ruh sampai saja di kerongkongan, tiba-tiba Adam bersin, haji, bersin. Maka Adam dikatakan oleh Allah, katakan ya Adam, alhamdulillah. Maka Adam mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah mengatakan yarhamuka rabbuk. Makanya sunnah, kalau antum bersin baca alhamdulillah, yang mendengar jawab yarhamukallah. Kemudian ketika ruh sudah sampai di tangan, belum sampai di kaki, Adam melihat buah-buahan, maunya diambil saja, pada ruhnya belum sampai ke kaki itu. Udah lapar, dia pengen makan. Maka dari situ manusia menjadi umat yang terburu-buru. Allah mengatakan dalam Al-Quran, khalaqnal insana min ajal. Kami ciptakan manusia terburu-buru. Kalau ingin hari ini, kalau bisa hari ini nampak di hadapannya. Itulah manusia. Ketika betul-betul ruh sampai di kaki, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, ya Adam, idhhab ila haula'il malaika. Pergi kau temui para malaikat itu. Maka Adam pun kemudian menemui para malaikat. Kemudian ucapkan ya Adam, assalamu alaikum. Maka Adam pun mengucapkan assalamu alaikum. Dijawab malaikat wa alaikumussalam. Maka Allah mengatakan fa innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu ummatika min ba'dik. Itulah salam penghormatan dirimu dan salam penghormatan umat setelahmu. Makanya assalamualaikum menjadi sebuah salam yang menjadi syariat kita. Ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Lah setelah itu kemudian Allah kemudian memerintahkan seluruh malaikat. Lah ketika itu Ajazil ada di situ. Ajazil itu ada di antara malaikat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka sujud semua, termasuk Ajazil. Semua malaikat sujud kecuali Ajazil. Apa yang menjadikan Ajazil tidak mau sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, termasuk orang kafir. Kenapa bisa enggan dan sombong? Karena sebelumnya Ajazil ini, ketika Adam masih mengeras belum ditiupkan ruh, itu suka jalan-jalan nengok-nengok. Kadang dipegangnya patung Adam itu, masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung. Masuk dari lubang hidung, keluar dari lubang mulut. Kemudian ditepuk-tepuk pula ada suara. Makanya Allah mengatakan min salsalin kal fakhar. Fakhar itu suara. Maka kemudian kata Ajazil, ini makhluk yang lemah ini, karena berongga masalahnya. Maka dia pun mengatakan di hadapan patung Adam yang belum ditiupkan roh, la in sullitu alayya la uhlikanna wa la in sullitu alayya la uksiyanna. Kalau Allah serahkan makhluk ini kepadaku, ku buat dia hancur.
Kalau Allah serahkan makhluk ini kepadaku, ku buat dia maksiat kepada Allah. Dari sini hasad muncul. Maka hasad itu penyakit pertama di bumi dan penyakit pertama di langit. Ini yang menjadikan aba wastakbara wa kana minal kafir, itu penyakit hasad iblis itu. Makanya dia enggan, dia sombong, akhirnya dia kufur. Padahal kurang apa coba Ajazil itu hidup di alam malaikat. Sudah dikasih nikmat yang banyak loh. Kok bisa kufur dia? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Ajazil pun ketika sudah enggan tidak mau sujud kepada Adam, maka akhirnya dia pun berusaha untuk menghilangkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada Adam. Ketika ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjud lima khalaqtu biyadai?" Wahai iblis, wahai Ajazil, kenapa kau tidak mau sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku? Maka iblis mengatakan apa? Ajazil mengatakan apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik ya Rabb. Kau ciptakan dia dari tanah, aku ciptakan kau dari api. Ini kias fasid namanya, kias batil. Kenapa? Siapa bilang tanah lebih baik dibandingkan api, lebih baik dibandingkan tanah? Tanah itu lebih baik dibandingkan api. Dengan tanah bisa bangun rumah, dengan tanah bisa berkebun, dengan tanah bisa bercocok tanam, dengan tanah bisa beternak, macam-macam. Api bisa apa? Api itu hanya membakar saja, ngancurin orang, ngancurin rumah, ngancurin bangunan. Ini kias batil namanya, ya. Maka yang pertama kali mengkias batil itu ya iblis ini. Lah dari situlah Allah kemudian melaknat Ajazil. Sejak dilaknat itulah dia menjadi iblis, ya. Menjadi iblis. Lah akhirnya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan Adam ke sorga, jadi ketika itu Adam tidur, setelah bangun kaget, kok ada cewek di sebelahnya, ya kan? Akhirnya kemudian ditanya, "Man anti, siapa kamu?" Kata perempuan ini, "Ana Hawa, saya adalah Hawa. Saya diciptakan dari tulang rusukmu." Makanya Rasul mengatakan apa? Khuliqatil mar'atu min dila'in. Diciptakan perempuan itu dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Kalau dipaksa diluruskan, patah dia. Kalau dibiarkan tetap bengkok, kata Rasul. Makanya nanti nih, antum kau keluar ke sini, kemudian menikah, dapat istri, kewajiban antum apa? Harus meluruskan. Harus meluruskan. Jangan suami ikut-ikut bengkok. Nanti suami bengkok namanya. Jadi ketika di sampingnya ada Hawa ini, maka Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, "Uskun anta wa zaujukal jannah." Kalau gitu masuk kau ke dalam surga. Masuk kau ke dalam surga. Nikmati apa yang ada di surga itu. Di surga itu nikmat yang luar biasa. Mala ainun ra'at, kenikmatan tidak bisa dilihat mata. Wala udhunun sami'at, kenikmatan tidak bisa didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang terlintas dalam pikiran pun tidak bisa. Saking nikmatnya. Kurang apa nikmat surga itu? Allah uji Adam, kau boleh makan buah-buahan di situ, kau boleh minum dari berbagai macam jenis minuman di situ, tapi tolong wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat satu pohon ini. Itu saja. Ribuan pohon kau ambil buahnya, tapi yang satu pohon ini jangan kau dekat-dekat. Iblis tahu kelemahannya. Ketika itu iblis berada di luar sorga, sudah tidak bisa lagi masuk ke sorga karena sudah dikeluarkan dari sorga. Kemudian Allah buat jaga sorga dengan para malaikat. Iblis tidak bisa masuk. Rupanya Allah takdirkan ada binatang berbentuk ular yang boleh keluar masuk sorga dan tidak dihalau malaikat.
Dari sini maka akhirnya iblis pun bekerja sama dengan ular itu untuk masuk ke dalam surga. Ular ini pula kemudian terpengaruh dengan iblis tadi. Akhirnya iblis sembunyi di rongga ular, masuklah berhasil ke dalam surga. Makanya ketika nanti iblis turun ke dunia, kemudian membuat istana di tengah lautan, maka dijaga oleh ular-ular di situ. Berdasarkan beberapa riwayat, ya. Maka akhirnya setelah masuk ke dalam surga, Allah tahu, tidak mungkin Allah tidak tahu. Kenapa Allah tidak jaga? Karena Allah itu idza arada syai'an ahya asbabah. Kalau menghendaki sesuatu, pasti akan dihidupkan sebabnya. Karena Adam itu akan diciptakan oleh Allah menjadi khalifah fil ardi, kan itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti Adam itu bukan hidup di sorga, tapi di bumi. Tapi bagaimana caranya Adam ke bumi? Disinilah maka dibiarkanlah ular itu masuk. Sesampainya kemudian di dalam sorga, akhirnya iblis ini berkongsi dengan ular. Mungkin bahasa kitanya, hei lar, gitu ya. Ular, kau kasih was-was lah si Hawa tuh, biar aku yang ngadepi Adam, katanya. Akhirnya kongsilah dua makhluk yang jahat ini. Ular memberi was-was kepada Hawa, kemudian iblis datang kepada Adam. Fawaswasa lahuma syaitan. Maka syaitan pun, iblis pun memberikan was-was kepada Hawa. Kemudian iblis datang kepada Adam, was-was tidak bisa. Akhirnya membuat cara lain. Dengan apa? Cara sumpah dusta. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka si iblis dan ular bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa mereka adalah orang yang ahli nasihat. Surga itu ala malaikat, ikhwan. Tidak mungkin ada orang bersumpah untuk sebuah kedustaan, karena belum pernah terjadi orang bersumpah untuk kedustaan, apalagi di langit, di alam malaikat, di surga lagi. Gak mungkin. Akhirnya kemudian Adam percaya saja. Ketika iblis mengatakan, ya Adam, demi Allah, sebenarnya Allah larang dekat-dekat pohon itu karena dua perkara, antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Agar Allah tidak jadikan kau malaikat atau kau jadi kekal di surga. Makanya Allah larang kau dekat-dekat, katanya. Karena melihat, tidak mungkin dia bersumpah kok dusta, gitu ya. Dari sinilah Adam terpengaruh dengan sumpah iblis. Didekati pohon itu, dimakanlah buah larangan itu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Allah buat lepas seluruh pakaian ahli sorga dari badan Adam dan Hawa. Kedua auratnya tampak. Maka Adam malu, Adam lari bersembunyi di pohon-pohon. Hawa malu, kemudian lari di pohon-pohon. Tapi Allah mengatakan, mau kemana hendak kau pergi wahai Adam? Kau mau sembunyi di mana? Maka Adam hanya mengatakan, tidak ya Rabb, aku tidak bersembunyi. Fa inni astahyaituka ya Rabb, aku hanya malu kepadamu. Dari kejadian inilah Allah berfirman, ihbitu minha jami'a, keluar kalian. Hei Adam, hei Hawa, hei iblis, hei ular, keluar kamu dari surga ini. Maka akhirnya mereka diletakkan di bumi. Ada yang mengatakan iblis diturunkan di Basra, kemudian ular diturunkan di Asbahan, kemudian Adam diturunkan di Urdun, di India sana, kemudian Hawa diturunkan di Mekah, dipencar-pencar itu. Akhirnya bertahun-tahun Hawa mencari Adam, Adam mencari Hawa, berjumpalah di sebuah bukit yang kemudian hari ini disebut Arafah. Namanya Jabal Arafah. Nagoya bukan, tapi di sana, ya, di Mekah. Bukan Jabal Arafah Nagoya, Jabal Arafah yang ada di Mekah. Berjumpalah Adam dengan Hawa di Arafah, maka disebut Arafah. Anak muda bahasanya ta'aruf, kenalan gitu. Arafah, ya.
Maka dari situlah Adam melihat Hawa, Hawa melihat Adam. Berbahagialah keduanya dipertemukan. Maka sepakat keduanya bertobat kepada Allah. Dan kalimat yang pertama diucapkan keduanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat pertama yang diucapkan di bumi. Fatalaqqa Adam mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Ini kalimat yang diajarkan pertama kali adalah kalimat Rabbana, ya Rabb kami, zalamna anfusana, diri-diri kami telah mendolimi diri kami ya Rabb. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami menjadi hamba yang rugi. Fataba alaih, dan Allah pun mengampuni dengan tobatnya Adam. Berbeda pula dengan Ajazil yang sudah berubah menjadi iblis. Bukannya bertobat kepada Allah, malah dia pula kemudian bersumpah, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain, ya Rabb, karena kemuliaan. Dalam ayat yang lain, fabima aghwaitani, karena engkau sudah membuat aku sesat. Silakan dikata-kata iblis, dia yang mau sesat, kenapa pula Allah yang membuat dia sesat? Dia mengatakan fabima aghwaitani, gila si iblis ini. Fabima aghwaitani, karena engkau sudah menyesatkan aku, seolah-olah yang menyesatkan yang dia mau sendiri sesat gitu ya. La ughwiyannahum ajmain, saya akan sesatkan semua turunan si Adam itu. Akhirnya dari sinilah genderang perang terjadi, dimulai antara kubu Adam dan kubu iblis CS ya. Akhirnya kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam, karena memang dia pernah hidup di sorga, diajarkan segala sesuatu pengetahuan, maka akhirnya Adam pun diberikan pengetahuan untuk bercocok tanam. Mulai dari bercocok tanam, karena bumi itu dulu gersang, mulai dicocok tanam, banyak tumbuhan di mana-mana ya. Kemudian iblis pun mulai menggoda Adam, tapi Adam tidak bisa tergoda. Hawa tidak bisa tergoda, karena dua-duanya sudah bertobat, tidak mau lagi bermaksiat kepada Allah. Karena tidak bisa menggoda Adam, tidak bisa menggoda istrinya, akhirnya iblis menunggu-nunggu keturunannya. Ketika Hawa melahirkan 20 kali, sekali melahirkan selalu kembar, perempuan laki-laki. Maka Adam punya anak sebanyak 40, 20 laki-laki, 20 perempuan. Coba 20 kali melahirkan nasi kembar saja, satu kampung ya. Akhirnya kemudian yang paling besar namanya Qabil, ada juga adiknya Habil. Setelah kemudian keduanya dewasa, Allah berikan syariat supaya menikah, supaya memperbanyak keturunan, tapi dengan cara silang. Kembaran Habil menikah dengan Qabil, kembaran Qabil menikah dengan Habil. Rupanya iblis ada kesempatan, ini kesempatanku untuk menggoda turunan Adam. Datanglah dia kepada Qabil. Bil, kau tengok tuh kembaran si Habil tuh, cantik gak? Kau tengok kembaranmu sendiri, cantik tak? Iya, cantik kembaranku, nampaknya dia kurang cantik. Mulai dikasih was-was di situ. Dari sini dia tolak dan mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahanda, aku tidak mau menikah dengan kembaran si Habil itu, saya mau menikah dengan kembaran saya sendiri. Adam itu bukan ayah diktator. Dia berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara menyelesaikan pertikaian saudaranya ini. Dari sini Allah syariatkan apa? Disyariatkan untuk berkurban. Allah mengatakan, watslu alaihim naba abnai Adam bil haq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Katakan ya Muhammad, ceritakan tentang dua kisah anak Adam yang keduanya berkurban untuk mencari pasangan. Allah terima yang satu dan Allah tolak yang lain. Yang ditolak ngamuk dan mengatakan, saya akan bunuh kamu.
yang diterima mengatakan Allah hanya menerima kurban orang yang bertakwa. Sepakat ahli tafsir bahwa ayat ini bicara tentang Qabil dan Habil. Maka ketika kurbannya ditolak, setan datang lagi dan mengatakan, Bil, itu rekayasa ayahmu saja tuh, udah ngotot saja. Akhirnya kemudian diberikan was-was ke telinga Qabil untuk menyelesaikan masalah, kau bunuh saja abangmu tuh. Masuklah was-was lagi untuk membunuh abangnya. Terang-terangan dia ngomong di hadapan abangnya dan mengatakan, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Tetapi karena Habil ini sifatnya mirip dengan Adam, bahkan kalau seandainya Habil hidup tentu dia akan jadi nabi setelah Adam. Dia mengatakan, la imbasatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulah inni akhafullah. Kalau kau memang hendak membunuhku, bunuh saja, tapi aku tidak akan membunuhmu, aku takut kepada Allah. Rupanya ini bukan gertak sambal nih, bukan gertak sambal balado ya. Ini betul-betul gertak sambalnya ini. Ketika suatu ketika Habil tidak pulang-pulang, Adam pun mengatakan, Qabil, di mana abangmu? Tolong cari. Kok tidak pulang, sudah sore ini? Maka Qabil pun mencari Habil. Rupanya dilihatnya abangnya sedang tertidur. Iblis datang lagi membisikkan, Bil, lihat abangmu sedang tidur, ambil batu, benturkan kepalanya dengan batu itu biar dia mati. Akhirnya betul diambilnya batu. Pengecut Qabil ini, coba kalau bergulat kalah dia, karena Habil itu kekar badannya, kuat. Tapi sekuat-kuatnya orang kalau lagi tidur digempur kepalanya mati juga kan itu. Akhirnya pas nengok dia lagi tidur, ambil batu, betul-betul dibenturkan kepalanya, matilah. Akhirnya sudah mati, bingung nih, gimana nih, karena belum pernah terjadi pembunuhan kecuali itu, dan belum ada syariat fardu kifayah, sehingga bingung nih si Qabil ini mau diapakan jasad ini, disembunyikan. Ada yang mengatakan bertahun-tahun, tapi jasad itu tidak habis dimakan tanah, sampai ketika Qabil ini melihat burung gagak yang berkelahi dengan saudaranya, kemudian meninggal salah satu gagaknya. Tiba-tiba gagak yang masih hidup mencungkil-cungkil tanah, tiba-tiba menguburkan. Dari situlah kemudian Qabil pun mengatakan, kenapa aku kalah dengan burung itu? Dari situlah kemudian dia kuburkan abangnya Habil. Sampai Adam mengetahui, sedihlah Adam. Karena kesedihannya itulah akhirnya Allah ganti Habil dengan satu anak lahir tanpa kembar, namanya Syith. Dialah nabi kedua setelah Adam sebelum Idris. Syith artinya hibatullah, pemberian dari Allah. Ma'asyiral muslimin, para santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, sedikit kembali, jangan terlalu jauh cerita masalah itu. Kita akan kembali kepada masalah, gimana ini kok ada TikTok pula di sini. Jadi kembali ke masalah jin tadi. Sedikit kita akan mengenal bangsa jin. Wattafidin, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cerita tentang bangsa jin ini, jin itu adalah makhluk yang tidak bisa dilihat. Makanya janin dalam perut disebut janin, karena memang tidak terlihat. Jin itu tidak terlihat. Apa sih bedanya jin dengan setan? Setan itu atau syaitan itu sifat, kalau jin itu zat. Dan setan itu bisa melekat pada jin, bisa melekat pada manusia, bisa melekat pada binatang. Jin yang jahat disebut setan, manusia yang jahat disebut setan, binatang yang jahat pun disebut setan. Makanya Rasul mengatakan kalbul aswad minasyaitan, anjing hitam itu dari setan. Ya.
Jadi syaitan itu sifat. Dan tadi sudah saya katakan bahwa kalau cerita asal penciptaan jin ya dari api, tetapi anak turunannya tidak sebagaimana Sumia tadi, ya sama dengan manusia, tidak dari tanah anak turunannya. Lah kenapa Allah ciptakan jin? Pertanyaannya, Allah berfirman dalam Al-Quran jawabannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali disuruh untuk beribadah. Jadi manusia, jin, malaikat semua beribadah kepada Allah. Semua beribadah. Tetapi ada yang beribadah, ada yang tidak. Beda dengan malaikat beribadah semuanya karena tidak punya nafsu. Tapi manusia dan jin itu diberikan nafsu. Tapi dua-duanya makhluk mukallaf yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan jin ini punya kemampuan melebihi kemampuan manusia di satu sisi. Seperti jin ini bisa memindahkan istana. Ingat ketika Nabi Sulaiman mendengar ada kerajaan dipimpin Ratu Balqis, dan Sulaiman ingin mindahkan kerajaan itu ke negerinya dari Yaman ke Palestina. Apa yang dikatakan Ifrit itu bawahannya iblis. Dia mengatakan, Sulaiman, aku akan pindahkan istana itu sebelum kau berdiri dari tempat duduk, qabla an taquma min maqamik. Ya, ini kemampuan jin bisa memindahkan istana. Kalau hanya nyolong uang di celengan lebih mudah bagi jin. Ya, kalau antum hilang uang di lemari berarti ada jin yang ngambil. Jin dari manusia. Ya. Jadi jin itu bisa ngambil dari memindahkan barang. Nah, itu jin. Ya. Maka antum jangan jadi jin suka mindah-mindahin uang dari lemari kawannya. Ya kalau dipindahin, kalau diambil kan masalah. Lebih jin dibandingkan jin jadinya. Ya. Jadi dia memiliki kekuatan luar biasa. Kemudian juga bisa tasyakul. Tasyakul itu bisa beralih rupa. Jin itu bisa menjadi manusia. Makanya ada cerita di kampung-kampung saya itu, dulu pernah dapat cerita di kampung saya di Majalengka sana. Ada preman, ketua preman, lomba minuman keras campur spertus. Antum tahu spertus? Ya. Minuman keras campur spertus. Kemudian dicampur pil BK. Antum tahu pil BK? Pil untuk anjing gila tuh. Jadi tua dicampur spertus, dicampur pil BK, diminum. Anjing saja mati apalagi orang. Ya. Mati nih preman ini. Rupanya kawan-kawan premannya selama seminggu tidak ada yang berani keluar rumah. Rupanya preman takut hantu. Kemudian cerita-cerita, katanya kepala premannya hidup lagi. Di mana tuh? Tuh sering nongkrong di jembatan. Berarti bukan si tampan jembatan itu ya. Di situ. Lah sekarang pertanyaannya, mungkinkah orang yang sudah mati hidup lagi? Kita katakan tidak mungkin, mustahil. Tetapi pertanyaan, siapa yang nongkrong di jembatan itu? Maka sebagian para ulama, boleh jadi itu jin korin namanya. Setiap manusia itu ada korin. Ada korin dari malaikat, ada korin dari jin. Lah jin korin itulah yang terkadang tasyakul orang yang sudah mati, karena dia kawan orang ini sebelum matinya, jadi dia bisa tasyakul persis wajahnya seperti dia untuk menakut-nakuti manusia. Jadi jin itu bisa tasyakul, bisa berbentuk anjing, terkadang tasyakul seperti anjing hitam, terkadang juga berbentuk seperti kucing hitam, terkadang seperti gagak, terkadang seperti keledai, terkadang seperti kuda, macam-macam. Karena Rasul mengatakan anjing hitam dari setan, bukan berarti semua anjing hitam setan, bukan. Terkadang keumuman
jin itu suka dengan anjing hitam. Maka kalau berbentuk anjing hitam, bisa saja itu jelmaan jin atau ya anjing kan gitu. Intinya bahwa jin itu bisa tasyakul seperti itu. Makanya kalau ada ular di rumah atau umpamanya ada ular masuk pesantren antumnya, itu jangan langsung dibunuh. Ada cerita di zaman Rasul. Ketika perang Khandaq, para sahabat itu kan gali parit, menggali parit. Jadi mereka meninggalkan istri-istri mereka di rumah. Tetapi Nabi SAW disuruh membekali istri-istrinya dengan senjata. Dikhawatirkan ada serangan, karena dalam perang Khandaq itu kaum muslimin dikepung dari berbagai macam penjuru. Makanya Al-Quran menyebut dengan perang Ahzab. Ahzab itu kelompok-kelompok, karena kaum muslimin dikepung oleh musyrik Arab, Yahudi, munafik, pokoknya ketakutan luar biasa. Maka istri-istri mereka dibekali pentungan atau senjata untuk mementung apalah kalau ada musuh. Rupanya ada seorang sahabat, istrinya itu di rumah mendapati ada ular. Karena ada ular, refleks saja diseranglah ular itu, tapi akhirnya ular itu menyerang istrinya. Datang suaminya setelah menggali Khandaq, dibunuhlah ular itu. Tetapi istrinya karena sudah terkena gigit, mati pula istrinya, ular itu pun mati, dua-duanya mati. Maka sahabat ini lapor kepada Rasul tentang kejadian itu. Maka Rasul mengatakan, inna fil madinati jinnun, di Madinah ini ada jin muslim yang hidup di rumah-rumah kalian. Terkadang mereka tasakul seperti ular. Kalau mendapati ular di rumah kalian, jangan dibunuh dulu, tetapi katakan kepada dia, wahai ular, kalau engkau memang seorang muslim, jin yang muslim, bertakwalah kepada Allah, keluar kau dari sini. Sambil buka pintu. Ya, kalau disuruh keluar, pintu lah ditutup, mau keluar dari mana? Kan gitu. Nggak mau keluar juga, ngomong lagi, kalau kau jin yang muslim, keluar, bertakwalah kau kepada Allah, sampai 3 kali. Kalau ular itu nyumpet aja di pojok, sudah dibilang berkali-kali, diajak ngomong pun tak mau, maka berarti bukan jelmaan jin, memang ular beneran. Kalau seperti itu kata Rasul, boleh menghalau atau membunuhnya, tetapi setelah mengucapkan 3 kali ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru antum boleh bunuh dia. Jadi sebelumnya dihalau dulu, ya. Karena bisa jadi itu adalah jin muslim. Kalau jin muslim saudara kita dari kalangan jin, kita tidak boleh mengganggu mereka sebagaimana mereka tidak boleh mengganggu kita, ya. Maka kehidupan jin bisa tasyakul dia. Dan jin juga sama dengan manusia, mereka makan. Bahkan terkadang makan pula sama antum. Karena kalau antum ketika makan tidak baca basmalah, berarti hakikatnya antum sedang makan sama setan di samping antum. Cuman gak nampak saja. Kalau nampak antum pergilah kan, oh ada setan, malah dikasih, ambil aja kan, begitu ya. Ketakutan kan, tidak kelihatan dia sedang makan dengan kita. Akhirnya gak berkah yang kita makan. Makanya kalau makan baca basmalah. Kalau pakai pakaian baju pakai basmalah, supaya ketika terbuka auratnya jin tidak bisa melihat kita. Tapi ketika pakai baju tidak baca basmalah, ketika terbuka auratnya ganti baju, mereka senang melihat live namanya, melihat langsung gitu ya. Nah, masalah ini, ya. Atau masuk kamar mandi. Kamar mandi itu tempat yang menakutkan, ikhwah. Makanya Rasul mengatakan, katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Artinya jin itu sama dengan manusia, ada laki-laki ada perempuan. Ustadz yang masuk ini banci ini siapa yang goda dia nih? Ya mungkin juga ada jin banci juga kan gitu. Tapi yang jelas bahwa laki-laki dan perempuan, setan laki-laki ada setan perempuan, sama dengan manusia juga sama. Karena setan itu mereka diutus sebagai tentara iblis. Jadi iblis itu membuat istana di tengah lautan dikelilingi oleh ular. Kalau membaca kitabnya Isa Daud tentang dialog jin muslim, walaupun di kitab ini banyak kritikan,
mengatakan bahwa istana itu ada di segitiga Bermuda sana. Wallahu a'lam. Tidak ada dalil tentang ini. Rasul hanya mengatakan bahwa istananya iblis itu di tengah lautan, sebagaimana perkataan Ibnu Sayyad atau Saf yang disangka Dajjal oleh Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma', istana iblis itu ada di tengah lautan. Ya. Artinya punya istana, dan setiap hari mereka, iblis ini sebagai kepalanya yang tidak akan pernah mati kecuali sampai kiamat, akan mengutus orang ke daratan. Goda orang itu. Goda yang sebelah sana, kau goda sebelah sana. Akhirnya ada yang meninggalkan solat, ada yang meninggalkan zakat, ada yang bakhil, ada yang tidak membaca Quran, macam-macam tergoda. Sampai akhirnya ada tentara yang bisa memisahkan suami istri, retak hubungan rumah tangga orang. Iblis senang, sini kamu. Diletakkan piala di kepalanya dan mengatakan anta, kamu ini memang orang hebat, jin yang paling baik. Seperti itulah. Nah, dari sini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza, intinya bahwa mereka bisa tasyakul luar biasa. Dan ingat bahwa di sekeliling kita ini ada jin. Antum kalau tidur jangan lupa berwudu dan baca doa. Kalau berwudu kemudian baca doa, kemudian antum tidur, maka di samping kiri antum itu malaikat. Kalau antum berbalik ke kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan Allahumma ighfir lahu, ampuni orang ini ya Rabb. Kalau berbalik ke sebelah kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni orang ini. Tapi antum sudah tidak wudu, tidak baca doa, main ambil selimut kemudian ngorok, dipastikan antum diganggu setan. Ya, nanti dimimpikan ketemu genderuwo lah di dalam mimpinya. Ya, jatuh dari langit, tahu-tahu jatuh dari ranjang, kan gitu ya. Siapa tahu kan itu. Tetapi kalau antum mimpi buruk, kata Rasul, suruh ta'awud. Kalau antum mimpi buruk nih, bangun tengah malam, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ludah ke arah kiri 3 kali. Ya. Kemudian antum jangan posisinya diganti. Pamannya ranjang tadinya kepalanya di sini, antum pindahkan kepalanya di sini. Supaya jangan terulang lagi, nyambung pula mimpinya jadi 2 episode. Ya kan? Jadi itu penting.